Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenita Puspa Nurminabila dengan NIO 516982. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan kegiatan magang berdampak yang saya lakukan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pada 9 Februari hingga 5 Juni tahun 2026. Jadi magang berdampak ini merupakan program yang dicanangkan oleh Kemendikti-Saintek dengan melakukan kolaborasi antara universitas dan juga mitra. Nah, salah satu mitranya adalah Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Jadi awalnya mahasiswa ini melakukan pembelajaran di kampus saja, tapi terdapat tantangan, diantaranya adanya kesenjangan antara teori dan praktik, tuntutan kompetensi pada dunia kerja, dan juga adanya perubahan teknologi dan industri yang sangat cepat, sehingga ada program magang berdampak ini. Jadi magang berdampak ini bisa meningkatkan pengalaman kerja, peningkatan hard skill dan juga soft skill, terdapat kontribusi juga bagi mitra dan meningkatkan inovasi dan juga pemecahan masalah. Hasil yang diharapkan dari magang berdampak, pertama, lulusan menjadi siap kerja, kedua, kompetensinya lebih meningkat, terdapat jaringan profesional yang berkembang dan dampak nyata bagi industri serta masyarakat. Tujuan dari magang berdampak khususnya di PPS Cilacap ini untuk mengetahui dan mempelajari tata kelola sarana prasarana, pelayanan usaha, operasional pelabuhan dan juga kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Dan manfaatnya mahasiswa dapat memahami secara langsung tata kelola pelabuhan, pelayanan usaha, operasional pelabuhan dan juga fungsi kesyahbandaran perikanan. Kemudian mahasiswa juga dapat menghubungkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan, sekaligus meningkatkan kompetensi teknis dan juga non teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ini merupakan profil PPS Cilacap. Jadi PPS Cilacap ini berada di Jalan Lingkar Selatan nomor 2, Karangmulia, Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dengan DPI-nya berada di WPP 573, yaitu berada di selatan Samudra Hindia, dari selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Dan komoditas utamanya ini merupakan ada tuna, cakalang, cumi-cumi, tongkol, dan juga tenggiri. Dan fasilitas di PPS Cilacap ini hampir sama seperti pelabuhan lain, ada fasilitas pokok, fungsional, dan juga penunjang. Untuk fasilitas pokoknya ini ada breakwater, ada dermaga, reverment kolam, dan lain sebagainya. Untuk fasilitas fungsionalnya ada kantor administrasi, gedung PTSA, TPI, kemudian ada truk kren dan juga dump truck, ada navigasi, bengkel, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fasilitas penunjang ada balai pertemuan nelayan, shelter nelayan, musola, pos jaga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelayanan di PPS Cilacap ada pelayanan penerbitan STBLKK, pelayanan penerbitan SPB, penerbitan SHTI, penggunaan transportasi tambat labuh, dan lain sebagainya. Masuk pada tim kerja kesyahbandaran. Jadi di tim kerja kesyahbandaran ini mengurus tentang sertifikasi keberangkatan dan juga kedatangan kapal secara umum gitu. Dan ini merupakan alur keberangkatan kapal sesuai dengan SOP. Jadi Nakoda melakukan pengajuan SLO dan juga SPB pada aplikasi EPIT. Kemudian Syahbandar akan memverifikasi dokumen dan melakukan menerbitkan billing pembayaran PNBP yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal. Kemudian SLO dan SPB diterbitkan oleh Syahbandar, EPIT kemudian harus diaktifkan oleh Nakoda yang dikontrol oleh Syahbandar dan juga pengawas perikanan pada modul logbook, dan kapal bisa berangkat ke fishing ground begitu. Ini merupakan alur penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB. Jadi dimulai dari pengurus kapal ini melakukan pendaftaran pada resepsionis dan melakukan permohonan mandiri. Di sebelah kiri merupakan form pendaftaran, yaitu yang dilakukan dulu dan juga sekarang. Terdapat perbedaan bahwa dulu itu dilakukan secara manual dan sekarang itu lebih digital. Jadi melalui tab begitu, dicentang-centang melalui tab dan di print. Jadi pemohonan mandiri kemudian diverifikasi oleh resepsionis, kemudian pengurus kapal atau pemilik kapal ini harus melakukan pembayaran BPJS, kemudian masuk pada PSDKP, dicek juga kesehatan kapalnya dan juga masuk pada Syahbandar. Nah, mekanisme penerbitan SPB diantaranya ini pengguna yang harus mendaftar pada antrian keberangkatan melalui aplikasi Si Antasena dan mengajukan permohonan mandiri persetujuan berlayar melalui teman SPB. Kemudian petugas di gedung pelayanan ini harus memeriksa kelengkapan dokumen, selanjutnya menginformasikan kepada petugas di lapangan untuk melakukan cek teknis nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan juga pengawakan kapal perikanan. Syahbandar juga kemudian melakukan validasi dan juga penerbitan SPB, dan petugas menyampaikan persetujuan berlayar kepada pengguna layanan seperti itu. Kemudian kami melakukan uji kelaikan kapal. Jadi sebenarnya untuk uji kelaikan kapal ini tidak hanya kami lakukan pada saat kami berada di tim kerja kesyahbandaran saja. Kami lakukan ketika kami juga berada di tim kerja tata kelola sarana prasarana, pelayanan umum, dan juga operasional pelabuhan begitu. Jadi untuk uji kelaikan kapal ini merupakan syarat untuk penerbitan SKKP begitu. Dan yang dicek itu antara lain seperti mesin, kemudian alat pemadam kebakaran, alat keselamatan diri, navigasi, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan standar pelayanan penerbitan
penerbitan SKKP. Jadi dokumen yang harus dilengkapi diantaranya ini adalah SIUP, kemudian ada persetujuan pengadaan kapal perikanan, surat ukur kapal perikanan, gambaran teknis rancang bangunan, kemudian ada surat keterangan docking, sertifikasi kelaikan dan juga pengawakan kapal penangkap ikan, dan foto kapal yaitu terdiri dari tampak samping keseluruhan dengan nama kapal yang jelas, tanpa buritan, tampak kapal dengan tanda selar, palka ikan yang sudah diberi nomor, mesin utama dengan menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin, kemudian alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal untuk kapal penangkap ikan. Dan ini untuk mekanismenya, jadi pengguna ini melakukan pengisian formulir permohonan dan juga mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi CCV. Kemudian petugas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan, koordinator memvalidasi hasil verifikasi dan menyiapkan surat tugas pemeriksaan kapal. Kemudian petugas juga melakukan pemeriksaan fisik kapal bersama pendamping dari pemohon. Kemudian petugasnya ini akan menginput hasil pemeriksaan ke aplikasi CCV dan menyampaikan kepada koordinator. Koordinatornya memeriksa dan menilai kesesuaian data laporan hasil pemeriksaan dengan data masing-masing dokumen persyaratan permohonan, kemudian disampaikan kepada kepala pelabuhan. Nah, kepala pelabuhannya akan menandatangani surat kelaikan kapal perikanan, dan baru setelah itu pengguna menerima surat kelaikan kapal perikanan atau SKKP. Kemudian ini adalah alur kedatangan kapal, dimulai dari nakoda ini menghitung hasil tangkapan ikan ketika masih di kapal. Kemudian datanya itu diinput pada aplikasi EPID oleh nakoda. Kemudian data logbooknya ini dikirimkan untuk mengajukan STBL KK atau STBL kedatangan kapal begitu. Kemudian kapalnya sandar dan STBL KK-nya ini diproses oleh Syah Bandar. Kemudian Syah Bandar ini melakukan penerbitan STBL KK dan persetujuan bongkar. Kemudian baru bisa dilakukan bongkar ikan, di mana bongkar ikan didampingi oleh enumerator pemilik kapal, nakoda, dan juga pengawas perikanan gitu. Kemudian hasilnya akan diverifikasi oleh validator. Kemudian pemilik kapal harus melakukan pembayaran PNBP, PHP, dan pemilik kapal harus mengasihkan dokumen transaksi tersebut itu dalam waktu 10 tahun. Ini merupakan penerbitan STBL KK. Jadi prosesnya ini harus dilakukan dengan dokumen-dokumen diantaranya SKKP, ada CP, logbook penangkapan ikan, SLO, surat ukur dan kebangsaan kapal, serta SPP dari pelabuhan asal gitu. Untuk mekanismenya, jadi pengguna harus mendaftar antrian kedatangan melalui si Antasena serta melaporkan kedatangan kapal dan mengajukan permohonan mandiri melalui teman SPP dan menyerahkan dokumen kapal kepada pengurus begitu. Kemudian petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen kapal, selanjutnya mengisi dan memverifikasi form STBL KK. Syah Bandar akan memeriksa dan mendatangi form STBL KK dan petugas menyampaikan STBL KK kepada pengguna layanan. Kemudian ini adalah standar pelayanan aktivasi logbook penangkapan ikan. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan logbook penangkapan ikan Indonesia. Kemudian yang tengah ini merupakan tanda terima penyampaian data logbook perikanan tangkap. Jadi pada proses tanda terima penyampaian logbook perikanan tangkap ada persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu surat permohonan, dokumen kapal, dan juga smartphone begitu. Untuk mekanismenya, jadi pengguna layanan mengajukan aktivasi logbook penangkapan ikan dengan menyerahkan dokumen persyaratan dan juga dan telepon genggam. Petugas akan memeriksa data kapal, nomor HP, email, kemudian menginput serta memverifikasi data pada aplikasi logbook hingga tanda terima aktivasi diterbitkan. Kemudian pengguna layanan menerima smartphone dan tanda terima aktivasi logbook penangkapan ikan untuk disimpan ke dalam dokumen kapal. Nah, setelah aktivasi, pengguna layanan dapat memakai aplikasi logbook yang ada pada smartphone-nya dan melaporkan kembali logbook tersebut saat lapor kedatangan gitu. Dan tentu saja ada kendala dan juga ada rekomendasi upaya penangkapan saat berada di tim kerja Syah Bandar. Kendala yang pertama jaringan internetnya itu cukup lambat, padahal ada banyak proses yang dilakukan dengan jaringan internet seperti pengecekan dokumen, penginputan data, dan juga penerbitan surat berbasis aplikasi dan juga website gitu. Jadi upaya yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan kualitas dan juga jangkauan internet di lingkungan PPS Cilacap. Kemudian terlalu banyak aplikasi dan juga website yang digunakan saat pelayanan. Jadi rekomendasinya bisa mengintegrasikan berbagai website dalam satu aplikasi, dan di dalam aplikasinya itu terdapat portal begitu. Kemudian masih terdapat kapal yang belum memenuhi syarat kelaikan. Nah, rekomendasi upaya yang dilakukan adalah dapat memperketat pemeriksaan kelaikan kapal dan memastikan kelengkapan sarana keselamatan sebelum keberangkatan. Kemudian kendala selanjutnya ini disampaikan oleh salah satu pelaku usaha perikanan, oleh juragan kapal. Jadi keluhannya adalah pemilik kapal ini
mengeluh terkait kebijakan VMS, di mana kebijakan VMS ini dilakukan hanya untuk mengikuti aturan dari pemerintah saja begitu. Karena pada kenyataannya ketika kapal terjadi masalah di tengah laut, dari pihak pelabuhannya itu tidak langsung datang, justru malah sesama kapal yang saling membantu begitu. Dan untuk upaya penanganannya ini adanya peningkatan sosialisasi pemanfaatan VMS serta memperkuat koordinasi dan pelayanan keselamatan kapal saat berada di tengah laut. Kemudian masuk pada tim kerja operasional. Jadi tim kerja operasional ini secara umum melakukan fungsi pemerintahan dan juga fungsi pengusahaan terkait bongkar muat begitu. Jadi untuk pertama yang kami lakukan ini melakukan enumerasi hasil tangkapan. Jadi enumerasi hasil tangkapan yang kami lakukan ini didampingi oleh enumerator. Jadi kami tidak melakukannya sendiri karena di PPS Cilacap sebagian besar untuk kapalnya ini berizin pusat, sehingga untuk ikan yang diperoleh ini sudah dipotong bagian sirip, jeroannya sudah dibuang begitu. Jadi cukup lebih sulit untuk mengidentifikasi, sehingga untuk mengurangi kesalahan saat melakukan enumerasi harus didampingi oleh enumerator dari PPS sendiri. Dan enumerasi ikan ini merupakan proses pendataan jumlah ikan hasil tangkapan. Jadi kegiatan enumerasi dilakukan setiap kapal melakukan aktivitas pembongkaran. Untuk metode enumerasinya sebenarnya ada dua, yaitu manual dan juga digital. Tapi untuk di PPS Cilacap sendiri hanya melakukan metode manual. Gitu. Untuk metode digitalnya ini sudah ditinggalkan sejak kapalnya ini dipindahkan ke pelabuhan Sentolo-Kawat. Kemudian ini merupakan form harian enumerasi. Jadi saat melakukan enumerasi menggunakan form yang ada di sebelah kanan, kemudian nanti dihitung, dan yang di sebelah kiri ini hanya untuk arsip, terdapat keterangan operasional juga begitu ya. Tentu saja yang sebelah kiri hasil yang sudah divalidasi oleh validator. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan kapal bongkar. Jadi pemeriksaan kapal bongkar ini dilakukan ketika kapalnya melakukan sandar dan biasanya menunggu surat persetujuan bongkarnya itu keluar. Dan pemeriksaan kapal bongkar terdapat, ini ada formnya yang di sebelah kanan. Jadi untuk formnya ini ada identitas kapal, kemudian ada data logistik, ada lama operasi penangkapan, daerah penangkapan, hasil tangkapan ikan gitu. Kemudian ini yang merupakan ikan hasil tangkapan yang sangat sering didaratkan di pelabuhan perikanan Samudra Cilacap. Di antaranya ada yellowfin tuna, ada bluefin tuna, ada albacore, ada big eye, ada cakalang, cumi karet, lemadah, meka, kemudian juga ada ikan marlin, ikan pengiri, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat kendala dan juga rekomendasi upaya penanganan di operasional pelabuhan. Jadi kendala yang pertama adalah kerusakan fasilitas bongkar muat seperti fender stopper dan juga rolling door. Fender stopper itu ketika truk akan mengangkut ikan itu, supaya badan truk bagian belakangnya tidak rusak harus ada fender stoppernya. Tetapi di perikanan Samudra Cilacap ini beberapa fender stoppernya ini mengalami kerusakan gitu. Dan upaya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki dan melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkala. Kemudian adanya penanggalan kolam pelabuhan khususnya di dermaga 2. Dan rekomendasi upayanya adalah melakukan pengurukan kolam pelabuhan secara rutin. Kemudian masih terdapat bongkar ini dilakukan sebelum surat izin bongkar terbit. Jadi beberapa kapal masih melakukan bongkar sebelum surat izin bongkarnya terbit, dan enumeratornya itu tidak bisa mengelak, jadi harus tetap melakukan bongkar gitu. Upaya yang bisa dilakukan adalah penguatan pengawasan dan juga penegakan aturan perizinan. Kemudian kendala yang ketiga, bongkar ini tidak sesuai jadwal sehingga data enumerasi kurang akurat. Beberapa kapal juga melakukan bongkar sebelum jadwal, misalnya jadwal bongkarnya jam 1, tapi jam setengah 1 itu sudah melakukan bongkar, sehingga enumeratornya itu tidak standby di situ dan hasil bongkarnya itu tidak akurat begitu. Dan upaya yang bisa dilakukan adalah peningkatan koordinasi antar petugas dan juga pelaku usaha perikanan. Kemudian jumlah enumeratornya ini kurang, khususnya saat intensitas bongkar tinggi seperti akan menjelang lebaran, itu cukup tinggi untuk intensitas bongkarnya, sehingga enumerator ini kewalahan begitu. Dan rekomendasi upayanya adalah dengan menambahkan jumlah enumerator. Kemudian masuk pada tim kerja tata kelola sarana dan juga prasarana. Jadi untuk tim kerja ini secara umum ini untuk melakukan pemeliharaan fasilitas, pengadaan barang dan jasa pada kawasan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap. Kegiatan yang kami lakukan diantaranya pertama pemeliharaan fasilitas pelabuhan perikanan Samudra Cilacap. Jadi untuk TKSP ini melakukan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki fasilitas pelabuhan yang telah mengalami kerusakan. Kemudian saat itu kami disuruh untuk melakukan dokumentasi terkait
fasilitas yang telah mengalami kerusakan untuk dilakukan evaluasi dari pihak PPS-nya itu sendiri. Kemudian kami juga melakukan pengukuran dan pengambilan sampel kualitas air. Jadi untuk pengukuran sampel kualitas air dilakukan ada 2 skema. Jadi skema yang pertama ini triwulan dan juga skema yang kedua adalah 1 bulan sekali. Untuk triwulan ini dilakukan secara in situ dan juga lab. Jadi untuk parameternya ini ada pH, suhu pasang surut, kekeruhan, BOD, COD, deterjen, minyak dan lemak, sedimen lain dan juga TSS. Untuk lokasi pengambilan sampelnya ini ada pada kolam A, ada di Sungai Kaliasa, kolam B ada di TPI, kolam C ada di Dermaga 3 dan juga alur masuk pelabuhan. Sedangkan untuk monitoring kualitas air yang bulanan ini untuk lokasi pengambilannya hampir sama, cuman untuk alur masuk pelabuhannya tidak dilakukan karena biasanya pengambilan sampelnya hanya dilakukan di pinggir, tidak di tengah gitu. Dan ada tambahan di IPAL. Untuk parameter kualitas airnya ada TDS, NC, pH, salinitas, suhu, kebauan, koliform, lapisan minyak dan juga sampah. Sedangkan untuk parameter IPAL-nya hanya TDS, EC, salinitas, suhu, kebauan, minyak dan juga lemak. Kemudian kami juga melakukan monitoring kualitas udara bersamaan dengan monitoring kualitas air yang dilakukan setiap bulan. Dan ini untuk mengetahui kondisi udara kawasan pelabuhan yang dipengaruhi aktivitas kapal, industri perikanan dan juga transportasi. Untuk parameter pengujiannya ini HCHO, TVOC, PM2.5, PM10, CO dan juga CO2. Ini dilakukan secara in situ. Kemudian kami juga melakukan membuat laporan kualitas air pada bulan Februari tahun 2026. Dan ini merupakan hasil uji kualitas air. Jadi dibagi 2, ada parameter fisika dan juga kimia. Yang saya tampilkan di sini hanya yang triwulan saja. Jadi untuk parameter fisikanya ada suhu, pasang surut, kekeruhan, sedimen lain dan juga TSS. Dan hasilnya adalah suhunya melebihi kisaran optimal perairan. Kekeruhannya terjadi di semua lokasi, jadi melebihi baku mutu begitu kekeruhan. Sedangkan untuk sedimen layangnya yang tertinggi ini terdapat di kolam pelabuhan. Untuk TSS pada kolam C dan juga alur pelabuhan melebihi baku mutu. Kemudian ini ada berdasarkan parameter kimia. Jadi untuk parameter kimia ada pH, BOD, COD, deterjen dan juga minyak lemak. Jadi pH-nya rendah, jadi cenderung asam untuk airnya dan belum memenuhi baku mutu. Untuk BOD-nya masih memenuhi baku mutu atau dalam kondisi baik, sedangkan COD-nya malah melebihi baku mutu, menandakan pencemaran kimia. Sedangkan deterjen dan minyak lemaknya masih dalam batas aman seperti itu. Kemudian kami juga melakukan pengolahan limbah. Jadi pengolahan limbah yang kami lakukan ini merupakan pengolahan limbah secara padat. Jadi pengolahan sampah plastik yang ada di PPS Cilacap dengan membuat kerajinan seperti yang ada di layar. Kami juga melakukan pengolahan limbah air yaitu dengan pengecekan IPAL tadi. Cuman untuk IPAL-nya itu sendiri itu belum optimal begitu. Kemudian kami juga melakukan pemantauan penggunaan lahan industri menggunakan drone. Jadi yang melakukan drone itu sebenarnya pegawai pelabuhan. Jadi kami diajak untuk memantau begitu melalui drone tersebut. Dan jadi PPS Cilacap sendiri ini berencana menjadi ecofishing port yang mana perlu adanya penataan ulang wilayah kantor pelabuhan, tempat labu, TPI, dan area industri sekitar pelabuhan gitu. Kemudian kami juga melakukan mengukur pasang surut dan juga pengukuran garis pantai di Dermaga 3. Jadi untuk pengukuran pasang surut sebenarnya sudah tersedia. Sedangkan untuk melalui pada BMKG, sedangkan untuk pengukuran garis pantai kami melakukan pengukuran dengan roll meter begitu. Dan kendala dan rekomendasi upaya penanganan yang ada di tim kerja tata kelola sarana prasarana yang bisa saya sampaikan adalah pengelolaan. Jadi untuk kendalanya ini adalah pengelolaan IPAL di PPS Cilacap ini masih sederhana. Jadi hanya memisahkan yang zat padat gitu, yang lebih kasar saja begitu. Dan untuk upaya penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan pengelolaan IPAL itu secara primer, sekunder dan juga tersier, bisa menggunakan mikroorganisme, pengelolaan kimia dan lain sebagainya supaya airnya bisa digunakan kembali atau lebih bersih saat dikembalikan kepada kolam pelabuhan. Kemudian yang terakhir adalah tim kerja pelayanan usaha. Jadi untuk pelayanan usaha ini secara umum ini terkait dengan melakukan prosedur tambat labu, kemudian ada penyewaan tanah dan bangunan seperti itu. Dan ini merupakan sistem dan juga mekanisme prosedur tambat labu. Jadi pengguna layanan melakukan permohonan mandiri pembayaran tambat labu melalui aplikasi atau website Sijaka. Petugas kemudian melakukan verifikasi dan juga validasi pengajuan permohonan pada aplikasi Sijaka dan memproses penerbitan billing. Pengguna kemudian menerima kode billing, melakukan pembayaran dan juga memberikan bukti
pembayaran kepada petugas. Dan ini merupakan tarif tambahan labu yang sesuai dengan PP nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerima PNBP yang berlaku pada KKP begitu. Untuk ini melalui aplikasi Srikandi namanya untuk menghitung tambahan labu secara otomatis. Dan untuk kapal yang dengan ketentuan kapal yang berat lebih dari 100 GT ini setiap seperempat etmal dihargai Rp1.000. Sedangkan untuk 30 sampai 100 GT ini Rp750. Untuk kapal dengan gross ton 5 sampai 30 dihargai Rp500, sedangkan untuk kapal asing itu Rp5.000. Kemudian ada perhitungan manualnya juga. Jadi perhitungan manual ini dengan menjumlahkan antara T dan juga K, di mana T merupakan hasil perkalian antara LOA atau panjang kapal total begitu dikali jumlah hari tambat dan juga harga sesuai GT. Kemudian sedangkan K merupakan gross ton dikali jumlah hari dan juga 100, dan 100 ini merupakan tetapan dari K itu sendiri gitu. Jadi untuk harga sesuai GT-nya itu ditentukan dari gross tonasenya. Yang kurang dari 30 GT dihargai Rp2.000, 30 sampai 1000 GT ini Rp3.000, dan lebih dari 100 GT adalah Rp4.000 gitu. Kemudian ini adalah contoh hasil cetak billing dan juga cetak kwitansi melalui aplikasi Sijaka. Jadi yang sebelah kanan ini merupakan cetak billing ketika pemohon ini melakukan permohonan tambahan labu dan belum melakukan pembayaran begitu. Nah, setelah dilakukan pembayaran ada cetak kwitansi gitu. Kemudian ada selain tambahan labu juga pelayanan usaha melakukan pelayanan pas masuk di daerah pintu masuk pelabuhan perikanan. Dan pas masuk ini ada dua skema, jadi ada yang harian dan juga langganan. Jadi untuk mekanismenya, petugas memberikan karcis kepada pengguna layanan, kemudian pengguna layanan membayar tarif sesuai karcis. Itu yang harian. Sedangkan yang berlangganan, jadi pemohon melakukan permohonan, kemudian petugas memverifikasi dan menyerahkan tagihannya, kemudian melakukan pembayaran dan penyerahan bukti. Informasi keadaan kendaraan ini akan dicantumkan pada stiker, dan stikernya itu harus ditempel pada kendaraan tersebut. Ini merupakan biaya tarif pas masuk per unit dalam sekali masuk sesuai dengan PP nomor 85 tahun 2021, di mana harganya ini dari Rp2.000 hingga Rp25.000 sesuai golongan-golongannya. Dan sedangkan ini merupakan biaya masuk berlangganan setiap bulan begitu. Untuk harganya dimulai dari harga Rp30.000 hingga Rp300.000 per unit per bulan. Kemudian ini merupakan pelayanan penggunaan tanah dan bangunan. Jadi pemohon ini melakukan permohonan, kemudian petugas akan memverifikasi dokumen dan menyesuaikan jadwal untuk pemaparan rencana usaha dari pemohon gitu. Kemudian dilakukan pemaparan rencana usaha, kemudian petugas akan melakukan analisa dan konsep rekomendasi penggunaan tanah dan bangunan. Kemudian baru setelah itu isinya terbit dan petugas membuat perjanjian dengan pemohon. Kendala dan rekomendasi upaya yang ada di pelayanan usaha pertama adalah kepadatan kapal di dermaga. Jadi untuk kapal di dermaga untuk beberapa waktu itu cukup padat, seperti misalnya setelah hari raya itu sangat padat. Jadi upaya yang bisa dilakukan adalah pengaturan jadwal sandar yang lebih terencana. Kemudian cuaca buruk dan gelombang tinggi, meskipun ini tuh tidak bisa diprediksi karena dari alam, tetapi untuk upayanya ini bisa melakukan pemantauan cuaca dan koordinasi antar pihak seperti BMKG. Kemudian adanya sedimentasi kolam pelabuhan, upayanya yang bisa dilakukan adalah melakukan pengerukan dan pemantauan kedalaman secara berkala. Dan kendala yang ada di kantor pelabuhan ini adalah jaringan internet yang lambat. Dan untuk upayanya dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan WiFi di lingkungan PPS Cilacap. Kemudian ini merupakan kesimpulan dari hasil presentasi saya. Jadi mahasiswa itu dapat memahami sistem pelaksanaan pelayanan usaha di PPS Cilacap, meliputi pelayanan tambahan labu, kemudian pas masuk di kawasan pelabuhan, serta pemanfaatan tanah dan juga bangunan yang mendukung pelayanan pengguna jasa pelabuhan. Kemudian mahasiswa juga dapat memahami kegiatan operasional pelabuhan seperti enumerasi hasil tangkapan, pemeriksaan kapal bongkar, dan untuk pendataan produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan. Kemudian mahasiswa dapat memahami peran dan fungsi kesyahbanaran dalam menjamin keselamatan dan juga keamanan pelayaran melalui pemeriksaan dokumen kapal dan juga penerbitan SKKP begitu. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami tata kelola sarana prasarana pelabuhan melalui pemeliharaan fasilitas, monitoring kualitas lingkungan, pengelolaan limbah, pemantauan kawasan menggunakan drone, dan juga pengukuran pasang surut untuk mendukung keberlanjutan operasional pelabuhan. Kemudian ini ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan kepada Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Jadi perlu dilakukan peningkatan kualitas dan jangkauan WiFi di lingkungan PPS supaya kegiatan pelayanan administrasi
dan penginputan yang mana itu berbasis digital ini bisa berjalan lebih efektif. Kemudian perlu adanya peningkatan dan pemeliharaan fasilitas seperti tadi feed stopper, kemudian dan lain sebagainya begitu. Kemudian diperlukan juga upaya penanganan pendangkalan kolam pelabuhan yang terjadi di PPS Cilacap dengan pengerukan supaya aktivitas keluar masuk kapal perikanan ini tidak terganggu. Kemudian juga dapat dilakukan integrasi sistem pelayanan digital yang saat ini masih menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda. Jadi bisa menggunakan satu aplikasi saja, dan dalam aplikasi itu terdapat portal-portal berupa website yang bisa digunakan gitu. Kemudian untuk pengawasan terhadap kepatuhan prosedur keberangkatan kapal masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait penerbitan SPB sehingga tidak terjadi kegiatan bongkar muat sebelum seluruh dokumen perizinan persyaratan operasionalnya itu terpenuhi. Dan kemudian perlu dilakukan juga penambahan jumlah petugas data atau enumerator, yang mana untuk saat ini itu hanya terdapat 12 orang. Jadi pembongkaran pada musim puncak seperti sebelum lebaran yang sangat tinggi itu bisa berjalan dengan efektif dan juga tepat waktu. Dan yang terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan sarana serta prasarana pendukung pelayanan Kesia Bandaran secara berkala agar kualitas pelayanan kepada nelayan, pemilik kapal dan juga pengguna jasa pelabuhan terus meningkat. Mungkin itu presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.